gitu ya. Jadi maksud saya yang pertemuan hari ini itu kan sebetulnya tidak wajib. Jadi yang pengen tahu monggo bergabung gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan terus hasilnya cuma diem-dieman aja saya yang cerita kan ya rugi banget gitu ya. Jadi eh, kalau misalkan Anda yang sudah pernah mencoba dan ada kendala, nah monggo disampaikan, kita bisa diskusi di sini jadi lebih lebih efektif gitu ya daripada saya yang cerita panjang lebar padahal Anda sudah melakukannya gitu kan saya. Oke, ada yang sudah mencoba dan ada kendala, nanti bisa di-share screen, saya bisa bisa arahkan gitu ya. Oke, gimana? Dan jawab berarti ya. Permisi, Bu. Sofia gimana? Ya, saya itu sudah mencoba yang di PPT seperti contoh itu, Bu. And then, Sampai itu loh, Bu, sampai di sudah ada bisa keluar grafiknya itu loh, Bu. grafiknya. Dan angka-angkanya saya Oke. masukkan, ya, angkanya itu saya masukkan sesuai persis di Terus PPT itu, Bu. sama. Dan Oke. hasilnya Nah, itu berarti Sofia Sofia sudah mencoba gitu ya. Dan hasilnya alhamdulillah sama, berarti PPT-nya insya Allah sudah bisa mengarahkan. Nah, sekarang yang tadi sempat mencoba dan ada kendala, siapa? Siapa yang ingin bertanya atau apa gitu. Pentingnya apa sih kita membangun simulasi ini gitu ya. Jadi nanti siapa tahu ketika Anda sudah bekerja di industri gitu, kita berhadapan alat-alat yang pengendali gitu ya. Namanya alat itu selama pabrik beroperasi kan dia pasti akan jalan terus ya. Dan apa namanya? Ketika kita melakukan perubahan di alat, maka itu pasti akan mempengaruhi proses produksi dan produk yang dihasilkan eh, entah besar atau kecil pasti terpengaruh dengan perubahan yang kita lakukan kan gitu. Nah, simulasi ini membantu apabila kita ingin apa ya meningkatkan performanya. Kita tidak lakukan langsung ke alat, kita coba dulu, kita simulasikan dulu. Nanti kalau misalkan sudah bisa, baru diterapkan di alat. Nah, itu gunanya simulasi di situ. Nah, kalau untuk apa namanya yang pakai XGOS ini, saya pikir cukup sederhana gitu ya. Kami beberapa tahun yang lalu itu sempat kita membangun simulasi juga, tapi pakai software yang lain, pakai MATLAB. Pakai MATLAB, aplikasinya itu namanya Simulink. Jadi XGOS-nya itu namanya Simulink kalau di MATLAB. Cara kerjanya sama persis seperti XGOS. Kita sudah punya gambar, tinggal tarik, tempel, tarik, tempel, tarik, tempel ya. Gitu ya, Sofia ya. Kemarin gambar modelnya kan cuma gitu aja ya. iya, Bu. Nah, jadi tinggal tarik, tempel, tidak jauh berbeda seperti apa namanya kita bikin Visio mungkin ya. Gitu. Tapi di sini kita bisa mainkan, kita bisa ubah angka-angkanya, kita bisa ubah parameternya. Nah, hanya saja MATLAB itu software induknya besar. Software induknya besar dan sepertinya berbayar. Nah, kalau Scilab ini sampai saat ini saya pakai itu belum ada
cas apapun. Jadi sepertinya dia open source. Jadi ya ada yang open source kita manfaatkan kan berarti ini legal. Kita tidak pakai yang krek-krekan gitu ya. Walaupun mungkin fasilitasnya tidak selengkap MATLAB gitu. Tapi so far masih bisa memenuhi. Ya. Kemudian teman-teman yang lain gimana? Sudah mencoba membuat simulasinya? Sudah membuat simulasinya atau belum? Permisi, Bu. Dari saya juga sudah mencoba, tetapi ada sedikit kendala waktu menyimpannya. Jadi pas saya buat di aplikasinya itu kan garisnya sudah lurus toh, Bu. Kemudian saya simpan, terus saya buka kembali itu garisnya mencong-mencong gitu, Bu. Oke. Tapi tersimpan nggak, Devina? Kalau misalkan tersimpan, boleh dibuka. Nanti kita lihat kira-kira kendalanya di mana. Tersimpan nggak kemarin? Tersimpan, Bu, tapi ini saya lagi buka aplikasinya malah gangguan. Oh, oke, oke, oke. Oke, ya nggak apa-apa. Sebentar. Sebentar, saya coba punya saya. Biasanya belum terkoneksi seperti itu, Mbak. Jadi kelihatannya ya seakan-akan sudah tersambung gitu. Padahal apa namanya ininya enggak gitu loh. Nanti ini ketika terhubung atau tidak itu ada indikasinya sebetulnya. Sebentar saya buka XCOS-nya. Saya share screen. Oke. Ya, ini digambarkan yang sederhana. Yang sederhana di sini fungsi transfer untuk suhu. Berdasarkan data dari kelompok di kelas hari Selasa. Jadi teman-teman di 2D D4 yang Selasa pagi, nah kalau Anda kan Selasa siang ya, yang Selasa pagi kemarin mendapatkan fungsi hantarnya seperti ini. Ini ya fungsi hantarnya seperti ini, ininya open loop ya. Ini masih kondisi open loop. Nah, ini kondisi open loop. Kemudian ini fungsi hantar prosesnya. Nah, yang ini datetime-nya, yang E min T D S itu ya. Nah, kalau misalkan dia terhubung, maka kurvanya akan berwarna biru. Akan berwarna biru seperti ini. Tapi kalau misalkan tidak terhubung, nah contohnya sebentar. Saya ambilkan misalkan seperti ini. GS scope. Kemudian step function. Ini kalau kita tarik gitu ya. Nah, ini pas otomatis dia nyambung sih.
Tapi kan ada kalanya masih, nah. Ini. Nah, ini nyambung. Tapi kalaupun kita geser, nah kan dia akan miring-miring seperti ini. Enggak ada masalah sih, asalkan dia tetap terkoneksi. Kalau kita mau ngatur ininya, nah ini. Jadi sebetulnya tinggal menarik ininya. Kalau apa mau belok cukup titik satu aja, diklik satu. Tapi kalau salah. Nah itu tadi kalau misalkan apa kita salah nyambungkan dia ngasih ngasih warning kok. Jadi nggak usah khawatir. Nah, ini kalau dibikin miring ya miring dia. Tapi ini kalau diluruskan, nah dia bergeser kok Mbak. Jadi si siapa Devina tadi kalau memang hanya tampilannya aja, tapi dia sudah terhubung, ya tinggal meluruskan aja tampilannya. Ya, Devina. Boleh. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Terus yang lainnya ada lagi yang sudah mencoba. Sebetulnya simulasinya menarik itu kalau buka yang close loop. Sebentar, saya buka yang close loop. Oke, saya share yang close loop. Nah, kalau yang close loop ini kan gambarnya akan lebih kompleks lagi ya. Ini sambil sambil review, sambil mengingat-ingat pelajaran-pelajaran yang kemarin, pengendalian prosesnya baik teori maupun prakteknya ya. Nah, yang ini fungsi transfer proses gitu ya. Kebetulan kalau ini prosesnya orde 1, tidak ada data. Kemudian yang ini fungsi hantar dari FCE gitu ya. Yang ini menggantikan posisi controllernya, PID controller. Yang bawah ini sensornya. Jadi diagram blok sistem pengendali tertutup, closed loop itu minimal ada 4. Ada 4 ini, ada controller, ada FCE, ada proses, dan ada sensor. Kemudian perubahan yang kita lakukan kan bisa 2 macam. Perubahan set point. Nah, perubahan set point itu berarti di sini nanti yang kita ubah, ataukah perubahan disturban. Nah, kalau perubahan set point itu apa namanya? Ada yang ingat? Servo. Oke. Nah, kalau perubahan set point itu servo. Nah, kalau perubahan disturban itu yang kita sebut regulator. Gimana caranya kita membuat simulasi ini berjalan servo ya. Jadi setelah kita masukkan semua parameternya, ini menggambarkan fungsi transfer proses. Fungsi transfer proses kemarin kalau orde 1 itu kan KP per, nah ini berarti 1,203 ini KP-nya, terus per top PS plus 1. Kan gitu ya. Berarti time constant prosesnya 7,83 ini. Ya, time constant prosesnya 7,83. HP per top PS plus 1, tidak ada dead time. Nah, untuk FCE ini juga pilihannya ada 2. Jadi bisa berbentuk fungsi transfer orde 1 seperti ini, ataukah dia hanya berfungsi seperti apa namanya gen pengendali seperti sensor ini.
Jadi boleh FCE-nya boleh dipakein apa namanya fungsi hantar, boleh dipakai sensor gitu ya. Dua ini FCE dan sensor ini tergantung data yang dimiliki nanti. Nah, cara untuk mendapatkan apa namanya, apakah FCE ini pakai model blok seperti ini, gen aja, ataukah blok fungsi hantar seperti FCE? Nah, itu nanti kalau Anda memang tertarik untuk belajar kontrol, nah apa namanya? Nanti saya sampaikan. Tapi karena di praktikum ini kan waktunya terbatas ya, jadi ya yang diajari cuman bagaimana cara mendapatkan fungsi hantar prosesnya. Intinya sebetulnya sama, kita beri perubahan input, kita amati outputnya. Nah, tinggal FCE itu inputnya apa, outputnya apa, apakah bisa kita deteksi, kan seperti itu. Sensor pun juga gitu, inputnya apa, outputnya apa, bisa nggak kita deteksi di lapangan. Nah, itu nanti ya. Jadi kalau memang tertarik belajar kontrol dan simulasinya, ya nanti kita duduk bareng. Bisa sama saya, bisa sama Bu Irvin gitu kan pembimbingnya. Kalau dibimbing Bu Irvin ya pengujinya saya, kalau dibimbing saya pengujinya Bu Irvin gitu. Ya, oke. Kemudian bagaimana cara membeli perubahan servo tadi? Ini di set pointnya kita beri perubahan. Nah, ini tuh seperti gambarnya ini. Dia menggambarkan fungsi step gitu ya. Fungsi step nilai awalnya 0, kita beri perubahan 20. Jadi misalkan pada pengendali tekanan, kayaknya yang bisa diberi perubahan sampai 20 ini tekanan. Kalau suhu kan perubahannya kecil, paling cuma 5 derajat gitu ya, set pointnya suhu itu perubahannya. Flow rate pun juga sepertinya rentangnya kecil. Nah, jadi ketika sistem pengendali tekanan, awal set pointnya misalkan 50, kemudian kita ubah jadi 70. Nah, ini kan perubahannya deltanya ada. Jadi yang digambarkan di inputnya ini adalah deltanya, perubahannya ya. Initial value-nya kita set 0, final value-nya 20. Step time, yang dimaksud dengan step time ini apa? Pada satuan waktu keberapa kita beri perubahan. 3 detik, 3 menit, 3 jam, boleh. Nah, ini satuan waktunya tergantung pada satuan waktu time constant proses. Kalau time constant prosesmu satuannya detik, ya berarti ini 3 detik. Kalau time constant prosesnya satuannya menit, berarti ini 3 menit. Gitu ya. Ini untuk set point-nya. Nah, kalau misalkan kita ingin melihat perubahan set point, maka disturbannya harus tetap. Nah, kelihatan ya. Jadi di sini untuk disturban perubahan apa? Fungsi stepnya tetap initial value-nya 0, final value-nya 0 gitu ya. Jadi di disturban tidak ada perubahan. Tuh. Nah, ini kalau disimulasikan, diklik simulasi. Oh, ada catatan. Nah, nanti akan keluar kurvanya. Anda nggak bisa lihat kurvanya. Ya, kalau misalkan dilihat kurvanya, maka akan ada ini karena gambarnya tadi ada 2 recording, maka kurvanya jadi ada 2 gitu ya. Sebentar, saya turunkan. Nah,
Ini kan ada dua report ya. Ada satu yang seperti apa namanya, inputannya 2, yang satunya lagi inputannya 1. Nah, kalau inputannya 2, maka kurvanya adalah yang bawah ini, kurvanya yang sebelah kanan. Nah, kurvanya yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Satu menggambarkan set poinnya gitu ya. Yang satu menunjukkan perubahan PV-nya. Karena dari gambarnya, nah ini dari gambarnya kan yang satu, garis yang satu dari set point ya. Yang satunya garisnya dari keluaran summing junction. Ini PV. Posisi di sininya PV. Nah, tuh. Kemudian kurva yang satunya, recording yang satunya inputannya cuma satu. Inputnya cuma satu, tapi ada diagram blok satu lagi. Ini yang fungsinya menggabung dua input tadi. Ya, jadi set point di sini sama PV kita gabungkan dulu jadi satu kurva, nanti ditampilkan dalam satu grafik. Ditampilkan dalam satu grafik, hasilnya jadi seperti ini. Yang hijau, ini PV loh, hijau tapi kok keluarnya warnanya merah. Bentar, yang hijau. Nah, yang hijau ini menunjukkan PV. Sorry, yang hijau tadi apa? SP ya? Yang hijau SP, yang merah PV-nya. Nah, ketika berada dalam satu gambar, maka ini akan lebih mudah kalau Anda diminta melakukan analisa respon. Analisa respon kemarin apa? Apa saja? Ada offset. Ya, masih ingat offset? Sopo bisa bantu? Vidya, ada yang namanya Vidya ya? Vidya monitor. Vidya, Rano, apa? Permisi Bu, apakah Ah, saya boleh menjawab? boleh, Devi boleh, Devi. Ingat Devi apa? Offset. Offset itu hasil dari PV setelah respon dikurangi SP-nya ya Bu. Betul. Kalau misalkan gambarnya seperti kurva yang ada di sini, offsetnya berapa? Ini pada Itu saat. sangat kecil ya Bu, tidak terlihat sampai Oke, ya. Jadi ini eh, offsetnya kecil banget. PV dikurangi SP ya, PV dikurangi SP-nya. Nah, kalau misalkan seperti ini, nah ini kan berarti di kondisi belakang ini PV sama dengan set point-nya gitu ya. PV-nya sama dengan set point-nya, maka offsetnya ya bisa kita bilang 0. Offsetnya kan didapat dari PV dikurangi set point toh Mbak. Ya, Devi, ingat? ya Bu. Nah, ini kan posisi katakanlah di titik menit apa detik ke-16 ini. Nah, ini kan sudah sama PV sama SP-nya sama, maka offsetnya yo 0 gitu ya. Terus selain offset ada yang masih ingat? Apalagi?
Selain offset ada yang ingat? Banyak loh ya, padahal 7. Ada apa? Saya yang ingat overshoot. Terus ada respon time. Gitu ya. Ada rise time. Nah, respon time kalau T ini rise time. TR ini malah rise time. Yang respon time itu simbolnya TS atau settling time. Settling time atau respon time. Terus ada lagi time of first peak. Nah, waktu pertama kali dia mencapai puncak ini. Tapi dari mulai perubahan kan pada detik ketiga. Nah, ini puncaknya katakanlah detik keempat. Berarti topenya 1 detik. Itu ya. Nanti yang lainnya boleh dibuka lagi minggu depan kan, minggu depan. Rise time. Pertama kali mencapai set point, berarti yang di sini. Ya. Jadi itu aja sih kalau saya bilang kalau misalkan kita buat simulasinya ya tinggal mencari gambarnya yang butuh apa gitu. Terus dikoneksikan, disambung-sambung, sudah selesai gitu. Nanti kita jalankan, kita bisa lihat kurvanya. Nah, ini boleh dibandingkan kalau misalkan kemarin kan Anda praktikum tuning punya kurvanya gitu ya, dimasukkan persamaan fungsi hantarnya. Yang dapat fungsi hantarnya kemarin cuman yang proses aja kan, yang ada fungsi hantarnya, yang kita punya data fungsi hantar hanya untuk proses gitu ya. Ini sesuaikan untuk pengendali tekanan fungsi hantarnya berapa gitu. Nah, yang lainnya FCE ini anggaplah 1. Jadi pakai blok yang seperti sensor ini. Nanti dicari gain blok, masukkan nilainya 1. Nah, PID-nya sesuaikan sama parameter yang Anda masukkan. Nah, nanti dilihat responnya apakah sama seperti yang didapatkan ketika eksperimen. Tapi perlu diingat ya, set point-nya disesuaikan. Kemarin perubahannya apakah 20? Gitu, ya. Itu aja sih perbandingan bandingkannya ya, apakah simulasi saya sudah benar atau tidak, itu ya dilihatnya dari itu tadi, dari respon yang dihasilkan sama seperti respon ketika eksperimennya maupun enggak. Kalau sudah sama ya berarti sudah benar. Ya, oke. Saya pikir tadi dari Anda akan ada banyak pertanyaan gitu ya, sehingga kita bisa diskusi. Tapi kalau misalkan materi dari saya, kalau nggak dicoba kan percuma juga gitu ya. Jadi nggak usah perlu dikasih banyak materi, monggo dicoba. Kalau misalkan ingin bertanya secara individu, sudah nyoba tapi kok masih ada kendala, nggak apa-apa sih, coba WA saya gitu, tanya ke siapa, Ronald ya. Ronald sama siapa tadi, Devina ya, yang sudah WA saya. Nah, monggo silahkan. Bu, saya pengen nyoba ini tapi kok ternyata begini gitu, nggak apa-apa ya. Oke, Ronald masih bisa monitor? Bisa, Bu. Bisa, oke. Cukup Ronald materinya untuk hari ini. Permisi Bu, saya terakhir kali izin bertanya. Oke, boleh. Monggo, silahkan Devi. Jadi kalau misal saya ingin membuat simulasi yang ada di lab kemarin ya Bu. Nah Betul. itu untuk fungsi transfer dari control valve-nya itu menggunakan orde 1 apa yang fast dynamic ya Bu? Dianggap dia fast dynamic aja. Jadi dianggap seperti ini, seperti blok
sensor aja, lebih mudah. Karena kan kita nggak punya datanya ya. Nah, ini kita dianggap saja dia seperti bloknya sensor, ataukah nggak ada langsung, jadi langsung dihubungkan dihubungkan dari belakang, gini juga nggak apa-apa sih. Ini nggak ada pengaruhnya sebetulnya. Ya, Devi bisa diterima. Baik Bu, terima kasih Bu. Jadi boleh pakai sensor satu seperti ini gitu ya, ataukah ini dihapus juga enggak apa-apa. Tapi kan ini saya tampilkan untuk menunjukkan standarnya diagram blok closed loop itu seperti apa. Tapi di lab kemarin kan kita tidak mendapatkan fungsi transfernya untuk sensor, fungsi transfer untuk FCE kan kita nggak dapat ya. Ya, oke. Devi tadi ya yang tanya ya. Iya Bu, Oke, cukup? sudah cukup Bu. Yuk, yang lain ada pertanyaan? Yang lain ada pertanyaan? Cukup ya? Ronald, bisa saya akhiri ya? Baiklah Bu, jika memang tidak ada pertanyaan dari teman-teman lagi Bu. Oke ya, moga-moga slide PowerPoint yang saya share itu bisa memberikan informasi tambahan buat Anda gitu, bagaimana membuat simulasi dari proses yang ada di lab gitu ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri untuk pertemuan ini gitu ya. Saya mohon maaf apabila pertemuan kita yang sebentar ya. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Terima kasih Bu. banyak Bu. Yuk.